Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Fawas dengan nomor induk mahasiswa 0402052501. Di sini saya akan membahas sedikit tentang rangkuman dari artikel saya, yaitu psikologi komunikasi antara motivasi dan interaksi dalam dunia pendidikan. Oke, penjelasannya, psikologi komunikasi mempelajari bagaimana pikiran, emosi, persepsi, motivasi, dan kepribadian seseorang memengaruhi cara ia berkomunikasi. Dalam pendidikan, pemahaman ini sangat penting karena proses belajar tidak hanya soal penyampaian materi, tetapi juga bagaimana guru dan siswa saling berinteraksi secara psikologis. Peran psikologi komunikasi membantu guru memahami bagaimana siswa menerima dan menafsirkan pesan, mengatasi hambatan komunikasi seperti kecemasan, kebosanan, dan perbedaan persepsi. 2. Motivasi dalam pembelajaran. Motivasi adalah penggerak utama siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Dapat berasal dari dalam diri, intrinsik, ataupun dari luar, ekstrinsik. Guru berperan menguatkan motivasi lewat pujian, penguatan positif, dan tugas yang menantang namun realistis. 3. Interaksi guru-siswa. Interaksi dua arah yang hangat dan empatik meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi siswa. Interaksi positif memperkuat motivasi belajar. 4. Faktor psikologis yang mempengaruhi komunikasi. 1. Ego. Ego yang terlalu tinggi menghambat komunikasi. Ego sehat membuat interaksi lebih terbuka. 2. Persepsi diri. Siswa dengan self-concept jauh lebih percaya diri menerima umpan balik. 3. Emosi. Emosi negatif mengganggu komunikasi. Guru harus mampu mengelola emosi diri dan siswa. Yang terakhir, empati. Kunci untuk memahami siswa dan menciptakan kelas yang nyaman. 5. Penerapan psikologi komunikasi pendidikan. Meningkatkan motivasi, interaksi, dan suasana kelas. Organisasi. Meningkatkan komunikasi tim, kepemimpinan, dan produktivitas. Di keluarga, menciptakan hubungan hangat dan menimbulkan dan meminimalisir adanya konflik. Di kesehatan, membantu dokter atau terapis berkomunikasi lebih empatik. Yang terakhir, media dan komunikasi, memahami bagaimana pesan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Hambatan-hambatannya ialah persepsi keliru, emosi negatif, ego berlebihan, kurangnya empati, ketidaksesuaian pesan verbal dan non-verbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi yang efektif.
1. Meningkatkan kesadaran diri. 2. Menggunakan empati. 3. Mendengarkan aktif. 4. Memberikan umpan balik yang positif. 5. Mengendalikan emosi. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dua arah. Kesimpulannya dari semua materi ini, psikologi komunikasi sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu guru memahami siswa secara utuh, meningkatkan motivasi belajar, memperbaiki interaksi, dan menciptakan suasana kelas yang efektif secara luas. Psikologi komunikasi juga berguna di keluarga, organisasi, kesehatan, dan media. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.